Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Nah, kita lanjutkan untuk membuat sebuah form secara konvensional. Nah, saat ini saya akan membuat form yang baru ya dengan klik new form pada pertemuan 6. Nah, untuk namanya kita menggunakan FRM aritmatika. Ya, coba kita coba RFM operator aritmatika atau FRM aritmatika. Kalau sudah, kita klik finish. Nah, ini adalah tampilan formnya. Ini bisa diperbesar ya, diperkecil juga bisa ya. Ya senyamannya kita, bagaimana bebas ya, kita mau bikin kecil tampilan seperti apa. Nah, di sebelah kanannya ada fitur swing. Nah, ini kita akan masukkan ke dalam form. Untuk yang ini kita masukkan label dulu ya. Label. Kemudian kita butuh label lagi. Dan kita gunakan text box ya. Ya. Nah, kita nggak usah ambil lagi kalau emang bentuknya sama, kita bisa copy paste. Nah, kita klik dua kali ya, kontrol klik dua kali, kemudian kontrol CTRL ke bawah ya, satu lagi. Nah, ini kita sudah dapat 3 text box dan 3 label untuk keterangannya. Nah, selanjutnya kita mau pasang tombol. Oke. Nah, kita taruh mana ya untuk tombolnya? Mungkin enaknya di bawah saja ya, ke atas samping. Kita taruh di bawah saja. Nah, dengan konsep yang sama kita bisa copy paste ya, dengan CTRL ke kanan misalnya ya, satu lagi ya, 4 ya, jadi 4. Oke, kita sesuaikan dulu semua. Nah, saatnya kita sesuaikan dengan cara edit text untuk labelnya ya, kita masukkan. Oke, terus yang text label yang kedua. Oke, untuk ini untuk nilai bilangan yang kedua, dan ini adalah untuk hasilnya ya. Ini untuk label sebagai keterangan ya, biar lebih mudah. Nah, text box saya kita rapin dulu. Ini juga kita rubah jadinya misalnya operator aritmatika ya. Nanti bebas lah kalau teman-teman mau bikin nama yang lain, tidak masalah. Dah. Oke, nah selanjutnya kita akan merapikan lagi. Pertama kita bikin ini ya, kita hapus dulu tulisan teks yang ada dalam situ ya. Kita hapus, kita kosongkan karena nanti kita butuhnya dalam bentuk yang kosong. Oke, kita hapus dulu ya. Terus kita rubah nama variabelnya. Nah, dirubah dengan nama misalnya adalah misal pakai T bil 1 ya misalnya. T itu berarti singkatan dari teks. T bil 1. Oke. Nah, yang kedua, bilangan yang kedua berarti T ya, kita masukin T bil 2. Oke. Nah, yang terakhir hasil ya. Nanti text boxnya kita juga rubah menjadi T hasil. Oke, dan bukan hanya text box ya, kita juga akan rubah namanya variabelnya. Oke, kita rubah dulu untuk captionnya ya, yang tombol pertama. Kemudian untuk tombol yang kedua ya, ntar bebas ya, kalau misalnya kanan kirinya nggak sama nggak masalah ya, yang penting fungsinya benar ya. Nah, ini terakhir. Oke, nah kita rapin dulu ya, kita kecilin sesuai selera teman-teman semua.
Oke, yang penting estetik ya, rapi. Oke. Nah, selanjutnya kita rubah juga variabelnya ya. Jadi biar gampang kita pakai B. Misalnya B tambah ya. Artinya B itu button. Oke, ini juga kita rubah dengan awalnya dengan huruf B. Ada B kali, B bagi, B kurang ya, B tambah. Karena hurufnya B itu adalah button ya, maksudnya biar mempermudah saja. Oke. Nah, ini untuk desain tampilannya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan menggunakan ini ya, kita masukin coding ya. Ini aja contoh kita di form nih ya. Ini ada klik kanan. Nah, yang kita pakai adalah eventnya ya. Nah, banyak event ya, misalnya nanti kita pakainya misalnya event ini untuk masuk coding dulu aja ya. Misalnya contoh nih, di formnya kita masuk action atau action perform misalnya, atau klik, macam-macam ya. Oke. Selanjutnya klik, kita gunakan nanti oke, ini untuk yang form ya. Nah, kita masuk dulu ke coding sini. Nah, selanjutnya kita buat variabel ya. Kita buat variabel, lihat posisinya ya, ada di area sini. Kita hapus dulu aja yang cuma untuk keterangan. Nah, misalnya variabelnya integer bill 1 misalnya. Bill itu bilangan 1 ya, dengan pakai titik koma. Nanti kita akhir pakai titik koma misalnya. Nah, ini integer bill 2. Nah, tapi biar gampang ya, mudah, kita bikin satu line saja ya. Nah, jadi integernya cukup 1, kita pakai koma saja. Jadi kita bikin ada tambah ya, ada kali, bagi, kurang, dan hasil. Nah, itu adalah variabel untuk bilangan angka ya. Kita gunakan yang integer dulu, yang bulat, untuk sebagai contoh. Oke, kita coba kembali lagi ke desainnya ya. Nanti untuk kembali ke desainnya, teman-teman bisa menggunakan ini ya, klik form yang ada di kiri di projectnya, kemudian klik kanan, open aja. Nah, ini kita langsung tampil. Nah, pertama kita akan membuat eventnya ya. Caranya misalnya tombol yang pertama klik kanan ya, kemudian event. Nah, event yang kita pakai action ya, action perform ya. Nanti kita pakai action perform. Ini banyak sekali event untuk itu, tapi kita gunakan action perform. Nah, ini kita hapus. Oke, nah ini codingnya ya, kita mulai ya. Oke, yang pertama adalah kita buat dulu ya, bill 1 titik integer ya. Nah, kita nanti pakai fungsi parse in ya. Ini fungsinya untuk sebagai convert ya, dari integer ke string ya. Jadi kita convert dan nilai bill itu, yang bill itu pasti nilainya adalah integer. Nah, kita akan rubah ya, jadi bilangan string agar bisa dimudah dibaca dalam tabel 2.getText. Oke, selanjutnya nih terakhir adalah rumusnya tambah sama dengan bill 1 tambah bill 2. Langsung kita output hasil hasil titik set text ya. Kalau tadi
get text ya untuk inputan, kalau untuk output itu pakai set text ya. Ya, dalam kurung string dot value of tambah. Jadi nanti variabel tambah yang bernilai integer akan di convert menjadi string agar bisa dibaca di t hasil ya. Oke, nah nanti kita coba dulu untuk satu tombol ini ya, apakah berfungsi ya. Kita kembali ke ya, kita klik kanan run, jalankan, ditunggu saja. Oke, nah sudah tampil ya. Nah kita tes dulu untuk tombol tambahnya apakah bisa ya. Ya bisa ya, hasilnya seperti itu ya. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat event untuk fungsi yang lainnya ya. Misalnya fungsi bagi, kali, kurang, dan ya 4 itu doang sih. Nah ini contoh lagi event action performance. Nah karena sudah buat yang satu dan bentuknya sama, cuma beda operatornya saja, saya copy paste aja ya biar gampang. Tapi mudah-mudahan teman-teman memahami ya, yang penting paham dulu. Oke, ini tinggal saya rubah ya. Oke, dan jangan lupa dirubah juga ya bagian yang outputnya. Nah kalau tadi kan dia tambah, oke, sekarang kita sesuaikan dengan kebutuhan yang kedua. Oke, kita running, kita tambah lagi ya, langsung dulu ya, langsung action perform. Oke, untuk tombol yang ketiga sama caranya, saya pakai copy paste aja teman-teman yang mudah-mudahan pada sudah paham ya. Ini tinggal kita rubah, dan yang jangan lupa nanti rubah di bagian outputnya. Jadi tetap nampilnya adalah di t hasil, cuma nanti berbeda-beda tergantung tombol yang kita pilih. Nah oke, untuk yang tombol terakhir yang kurang ya, action perform. Oke, ini action perform ini juga berfungsi secara umum ya. Namun kalau tombol ya biasanya kita klik eventnya kita klik. Oke, ini tinggal kita rubah aja ya. Kalau ini berarti berkurang ya. Yang penting kalian tahu operator-operator yang dipakai. Dan kemudian cara penulisannya, ada input dan outputnya. Oke, nah kita cek sudah ya, tidak ada kesalahan. Baru kita running lagi, klik kanan ya, kemudian run file. Jadi kita jalankan untuk form khusus form itu saja ya, yang aritmatika. Oke, kita masukin angka misalnya 4. Oke, kita tambah, oke, kali, bagi, dan kurang ya. Nah hasilnya seperti itu. Oke, nih untuk perhitungannya sudah berhasil ya. Nanti kita tinggal variatif aja ya. Nanti kalau misalnya mau nanti ini kan format integer, nanti misalnya berbentuk currency ya, kita pakai double atau float ya, itu juga bisa ya. Yang penting kalian tahu untuk input dan output seperti apa, dan paham juga terkait convert integer menjadi string, string menjadi integer, atau float jadi string, string jadi float ya. Oke, nah mungkin tambahannya ini sudah ada 4 tombol. Mungkin kita coba tambahkan lagi tombol. Nah ya, kita bikin 2 tombol, kita atur dulu ya menurut ini ya, menurut yang kita suka ya. Ya tapi kalau yang kita suka ya kalau bisa sesuai dengan UI UX ya, user interface dan user experience-nya, biar tampilan yang kita buat itu bukan hanya dimengerti oleh kita tapi juga dimengerti oleh si user. Nah misalnya kita bikin 2 tombol ya, dimana ada fungsi ya untuk
mengosongkan kembali text boxnya, jadi kita bisa ngisi kembali ya, sama klik kanan nanti ya. Ini juga kita rubah dulu ya. Kalau tadi yang pertama teman-teman isi lagi, kalau ini adalah kita bikin keluar ya. Jadi pertama kita klik isi, nanti otomatis yang sudah tadi diproses kita bisa kosongkan kembali ya. Kalau keluar berarti kita ya keluar dari aplikasi ini. Nah sekarang kita coba untuk yang isi lagi, misalnya B lagi misalnya ya, atau B isi lagi. Jadi B itu maksudnya sebagai akronim dari button, biar nanti kalau kita coding cari objeknya agak lebih mudah dipahami ya. Kemudian juga sama kita ganti, ini misalnya B keluar gitu ya, artinya jam-jam tersebut nanti silakan ucap apa ya, kita buat ya. Oke, langsung kita action performnya. Nah sebenarnya logikanya mudah ya. Jadi kita klik maka seluruh text boxnya kosong ya, kosong atau menjadi hanya nilai 0 yang kita tinggalkan. Nah ini kita panggil dulu. Oke, dengan menggunakan set text ya. Jadi kita men-set sebuah teks ya, sama dengan adalah nilai yang kita harapkan. Misalnya saya kalau dikosongin lagi nilainya 0 semua ya, berarti nanti dibikin ya, misal T bill 1 ya kan, kemudian ketik set text dalam buka kurung kutip 2 kutip 2. Oke, jadi oke. Oh ya, setelah lagi ini untuk yang keluar sih gampang saja. Kalau untuk coding keluar dari sebuah program ya, yaitu kita menggunakan sistem ya, system.exit ya. Otomatis nanti kita akan bisa meninggalkan program yang disediakan ya. Oke, kita jalankan lagi ya, klik kanan run ya, kita coba masukin dulu ya, kemudian ya. Oke, kita masukin nih contoh lagi ya, klik tambah, wow, jadi berkurang. Oke, ini kita tengahin lagi, kita ulang lagi ya. Nah pas klik exit keluar maka program berakhir ya. Jadi begitulah contoh untuk membuat sebuah form yang secara konvensional. Ini adalah contoh membuat form perhitungan aritmatika. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya. Jika tidak silakan nanti ditanyakan kembali ke pesan bersangkutan. Oke, terima kasih.